ya di ya, Hendra ya, styrofoam Iya, itu kan nggak iya. boleh jadi wadah makanan. Iya, Tapi betul. De Hendra bisa lihat kan, Iya, semua makanan kita bubur ayam penyet itu pakai styrofoam. iya, Sayang nggak kita sama masyarakat kita, kalau dia masih tetap hadir, itu kan penyebab kanker. iya betul. Nah, harusnya kan baliho-baliho kita itu katakan tidak pada styrofoam, harusnya. Terus saya De Hendra cintai negeri ini, Cintai negeri. cintai negeri ini dengan hati. Masya Allah. Nah, itu saja kalau menurut saya. Kalau udah mencintai itu pasti menyayangi Pak semuanya. Gak akan meninggalkan sampah di salah satu pantai kita. Itu ya kan, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda, apa kabar? Pasti sudah tidak sabar ya nungguin podcast selanjutnya dari Podcast Amanah. Dan kali ini kita akan bicara beda dari yang sebelumnya. Kalau teman-teman pengen datang ke suatu tempat, apakah itu berekreasi atau makan di restoran, pasti ada sesuatu yang mungkin ada sih yang ingat gitu. Tapi kebanyakan ada yang lupa bagaimana membuang sampah di tempatnya pasca kita mengkonsumsi makanan ataupun menggunakan produk-produk yang ada menghasilkan sampah. Dan untuk itu kita akan mengundang narasumber yang sangat spesial di pagi hari ini yang nanti kita bisa tanya-tanya banyak dan kita ngobrol, bahkan kita bisa mendapatkan inspirasi yang lebih dari beliau bagaimana sepak terjang atau kisah-kisah menyenangkan, bahkan ada kisah sedih barangkali ketika mengelola sampah ini menjadi sebuah tujuan hidup ya, dalam artian punya semangat untuk membantu banyak orang agar tidak membuang sampah sembarangan. Dan di studio podcast Amanah pada pagi hari ini sudah hadir tamu spesial kita, Ibu Insinyur Rama Herawati MP. Beliau adalah Direktur Bank Sampah USK sekaligus Ketua PDU Blangkrung. Assalamualaikum Bu Rama. Waalaikumsalam Pak Hendra. Ya, ini kalau saya pertama kali ketemu sama Bu Rama tapi sudah banyak sekali searching juga. Sepertinya kalau sama Bu Rama tuh selalu menarik ya, saya lihat dalam setiap pertemuan podcast, orang selalu merasa kayaknya wah ini sudah harusnya kita buang sampah jangan sembarangan. Atau tadinya kita merasa kita paling jago memilah sampah, ternyata ketika mendengar Bu Rama cerita tidak, sebaliknya gitu. Bu Rama, pagi ini kita akan menginspirasi teman-teman muda kita di podcast Amanah ini untuk mereka juga merasa terpanggil ya Bu ya, untuk melakukan atau paling tidak mengikuti apa sih yang mendapat peran-peran mereka di kampus atau di masyarakat. Nah Bu Rama, untuk di awal kita ngobrol ini, barangkali Bu Rama bisa ceritakan sedikit latar belakang dan kenapa sih Bu akhirnya semangat dan memutuskan untuk fokus mengelola sampah di dalam wadah bank sampah di kampus. Ya, terima kasih Amanah, terima kasih anak muda Aceh unggul dan hebat ya. Saya hadir di sini untuk berbagi inspirasi ya, pengalaman sih sebetulnya. Menurut saya kalau untuk urusan 3R ya, reuse, recycle itu memang harus masuk ke dalam kehidupan kita ya. Oke. Karena kalau memang tidak seperti saat ini, kalau misalnya ada acara-acara, itu semuanya konsep 3R tuh harus hadir. Kenapa? Karena kita menghadirkan calon-calon sampah ya. Iya. Nah, dan kita harus bertanggung jawab untuk itu. Jadi sekarang saya sebagai pegiat sih ya, karena keseharian saya memang tangan saya ini memang pegang sampah terus. Ya kan, kalau milah ya udahlah kita udah selesai dengan Iya. itu ya kan. Iya. Saya percaya dengan anak muda Aceh unggul dan hebat, mereka seandainya mereka paham sampah itu harus diurus dengan baik ya kan. Kedepannya kita nanti luar biasa menurut saya ya kan. Tadi pertanyaannya kita Apa yang mendasari kok akhirnya Ibu milih gitu kenapa yang terjun di mendasari dunia satu? ini? Satu, Al-Quran itu kan bersih itu iman ya, di Betul, situ ya. betul. Terus kita lihat di sekeliling kita kok morat-marit sekali urusan sampah ini. Kita lihat laut kita penuh dengan sampah, plastik, daratnya juga seperti itu. Pergi kita ke masjid, di halamannya juga seperti itu. Wow, ini ada apa ini sekarang ya? Jadi saya pikir ini harus memang jadi poin utama ini. Bersih itu iman, di dalam Al-Quran itu bersih itu iman. Tapi kenyataannya kok seperti ini ya kan. Jadi saya resep-resepnya mungkin sudah banyak sekali ya. Resep-resepnya sudah banyak sekali. Anak-anak muda kita juga banyak sekali. Tinggal tinggal aplikasi. Untuk urusan 3R ini memang harus tidak perlu teori sih menurut saya. Tidak perlu teori ya Bu ya. Langsung praktek. Nah itu dia. Ya. Jadi gini, kalau kita menghimbau ke masyarakat, solusinya apa? Betul. Jangan kita hanya menghimbau, tapi solusinya tidak ada. Iya. Misalkan, ayo pakai tumbler, airnya mana? Betul. Iya kan? Ini kita udah panasnya luar biasa loh sekarang. Pemanasan global. Kita cerita tentang pemanasan global. Tapi solusinya apa? Ayo bawa tempat minum. Isi air minumnya
bertebaran di mana-mana. Seperti Allah tuh air jam-jam di mana-mana. Kita juga seperti itu. Haus, minum. Tapi tidak berkemasan plastik. Karena untuk urusan plastik itu luar biasa beratnya. Memang kita alhamdulillah kita punya mesin dari Amanah diberikan ya. Di situ cukup lengkap menurut saya. Tapi alangkah baiknya kalau kita reduce, kurangin pemakaian plastik sekali Pemakaian pakai plastik. dalam keseharian kita. Lifestyle kita itu tolong harus yang Iya. ramah lingkungan. Makanlah dengan wadah yang ramah lingkungan. Kalau belanja jangan pakai plastik resek atau yang calon-calon plastik yang bakal berat untuk dibereskan, ya kan? Kita masih punya daun, kenapa kita tidak membudayakan daun? Zaman canggih, tapi kalau sudah nanti darurat kita semuanya, cerita apa lagi kita? Udah berat, Wow. udah stadium 4 mungkin untuk urusan 3R kita. Itu 3R ya. Ya, Ini baru pertanyaan pertama loh, udah seseru itu ya. seseru itu. Bu Rama, itu kan kalau menyimak dari Ibu sampaikan tadi berarti ada semacam keresahan juga ya Bu. Di mana setiap orang tuh ya keluar ganteng, cantik, tapi ternyata pembawa sampah juga kemana-mana gitu ya. Atau secara tidak sadar sudah teredukasi dengan baik tapi kok masih nyampah juga gitu ya. Apakah ini jadi keresahan kemudian Ibu berpikir ini dimulai aja dari lingkungan kampus nih. Karena kalau kita harap di lingkungan di luar itu kan artinya kita harus kasih contoh dulu dong yang bagus gitu kan. Iya. Apakah itu keresahan utamanya atau yang tadi juga termasuk? Ya, saya rasa untuk membereskan urusan 3R ini tadi reduce, reuse, recycle. Paling kuncinya yang paling utama itu mungkin di dunia pendidikan. Itu Dunia dulu. pendidikan. Jantung hati rakyat Aceh. Wow. Ya itu enggak sembarangan ya kita membuat itu. USK berdampak, itu Iya. tidak sembarangan itu. Harusnya memang berdampak. Untuk keseluruhan masyarakat itu gampang sih sebetulnya ngurusnya. Enggak susah. Kalau mereka sudah lihat dan ada, mereka pasti tiru. Betul. Iya kan? Jadi kita di sini juga di Bank Sampah Gampung Blangkrung, saya membuat mencoba resepnya cash. Pada saat nasabah membawa sampah yang terpilah, jadi kita harus 100% terpilah. Oke. Kita tidak punya waktu lagi untuk memilah-milah, pilah dari rumah. Semua sampah itu diurus di rumah. Seandainya ada saus yang masih ada isinya, tolong dicuci dalamnya. Oke. Ditabur, diletakkan di bunga airnya. Mhm. Baru dibawa ke bank sampah. Jadi bank sampah itu menerima dalam keadaan kering dan bersih. Kering dan bersih. Yes, karena kalau nanti ada organiknya di situ, akan ada makhluk Allah yang lain lagi. Betul. Ada sang magot di situ. Kenapa dia harus hadir di situ? Karena memang dia harus hadir. Karena sudah 2 hari wajib dia datang. Jadi memang sudah ada sirkuler yang dikasih Allah Yang itu dikasih luar biasa. Jadi bagaimana cara membereskan sampah untuk organik? Karena kita untuk urusan sampah ini selalu bilang bau. Ya kan? Padahal untuk sampah organik itu cepat-cepat saja dibereskan. Selesai. Jangan sampai muncul makhluk Allah yang tadi. Betul. Berarti cepat. Berarti kan nggak perlu kita berdebat lama-lama kali untuk urusan organik. Betul. Ya kan? Sementara dilihat dari komposisi sampah kita 60% itu organik. Kita Organik. bisa lihat di pasar-pasar tradisional kita itu bertimbun sampah organiknya. Seandainya saja itu dibereskan di tempat yang tidak jauh. Kenapa sampah organik itu harus pergi ke TPA? Gak boleh. Padahal bisa mulai dari rumah kita ya. Dari sumber, dari rumah, dari awal dibereskan. Untuk sampah organiknya, sampah anorganiknya, ayo kita buat jamur yang banyak sekali untuk bank sampah. Tumbuhlah semua bank sampahnya. Ya kan? Apalagi kalau nasabah itu datang diberikan uang cash, selesai. Wow. Selesai untuk urusan sampah itu. Nggak ada yang pergi ke TPA kecuali residu dikit. Artinya begitu ngelola sampah dari rumah aja udah dapat rezeki ya Dapat, luar sebenarnya. biasa. Wah ini keresahan yang menarik nih. Biasa keresahan kan panjang jadi resah, gelisah, resah tapi dapat uang. Wah itu menarik ya. Tapi bagaimana Bu respon awal si pemilah sampah itu? Sempat ada penolakan nggak kalau di kampus atau di lingkungan tadi kayak di Blangkrung ya? Ada penolakan nggak Bu? Dan gimana cara Bu Rama melakukan pendekatannya? Pak Hendra namanya kita berjuang, ya Betul. kan? Ya ditolak sana sini. Rasul kita juga kan Ditolak ya? tolak sana sini, kita tetap harus maju ke depan. Betul. Untuk membawa kebaikan ini ya kan, nggak boleh mundur ke belakang Pak. Biasa itu merupakan batu loncatan sih. Nah, kita maju terus untuk membawa kebaikan ini, itu biasa kalau menurut saya. Iya. Dan itu tidak menyurutkan semangatnya kita. Kemudian kan Pak Hendra, Iya. di sini saya fokus ke anak muda sih sebetulnya. Kalau Betul. yang itu ya nggak bisa diubah lagi. Ini sih kita ya. dalam rangka ngajakin anak muda Anak juga muda. Bu. Jadi saya memang Iya. fokus ke anak muda Betul, semua Pak. betul. Biarkan mereka yang pemainnya, mereka yang pegang andil semuanya. Seandainya mereka masih kuat, mereka cantik, mereka ganteng.
kuat badannya. Kenapa aset itu kita biarkan Kita biarkan. percuma? Dan juga Indonesia kan sedang dalam masa bonus demografi ya Bu, Yes. dan anak mudanya Iya. persentasenya lebih besar kan Iya. daripada barangkali non anak Ya. muda gitu ya. Ya, jadi seandainya kan Pak Hendra, anak-anak muda kita ini mengerti, paham tentang 3R, ya udah kemana, mau naik atas gunung ya selesai, sampahnya turun, ya kan? Pak Hendra bisa lihat tuh di Betul. hutan, kalau manusia tidak masuk ke dalam hutan, bersihlah hutan itu. Tapi kalau kita masuk yang tidak terdidik, tinggallah bungkus coklat. Susu ini, susu itu, tinggal Pak. Iya. Minum Coca-Cola, tinggal kalengnya. Karena tadi adik-adik kita tidak terdidik. Tidak terdidik ya. Seandainya itu ini Allah kasih akal di atas kita ini Iya. memang benar-benar kita Gunakan bereskan, ya. gunakan. Wah, nggak perlu sih bercerita tentang uang-uang yang harus begini, teknologi ini. Pak, dari rumah tuh selesai. Iya. Mulai dari rumah itu Yes. kayak fitrah base-nya kita juga ya sebagai manusia sebenarnya. Iya, betul. Selain akil balik dan sadar nggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Iya. Sejak kecil berarti mesti ada pendidikan juga kan dari rumah. Baik, Bu Rahma, kalau di kampus, Ibu kan juga aktif tadi di desa juga gitu kan. Itu bisa dikombin nggak Bu antara kayak desa yang dibina itu kemudian kampus, apakah misalnya dilakukan pembinaan, bimbingan atau seperti apa supaya masyarakat nggak hanya merasa bahwa sampah itu yang mereka hasilkan, tapi sampah juga kalau dikelola manfaatnya kan jadi luar biasa ya. Selain dibeli di bank sampah, tapi banyak bisa jadi kompos dan lain-lain. Bagaimana membangun Iya. kesadaran ini? Kampus banyak pohon ya Pak ya. Betul. Malam berguguran daun-daun itu di bawah. Itu disapu dengan cleaning service-nya kita. Oke. Terpilah, wajib terpilah. Seandainya nanti ada pipet di situ terpilah Pak. Tidak boleh di kumpulan daun itu ada pipet, ada tisu. Karena ini daun akan kita bantu giling. Iya. Itu sebagai bahan baku, seperti tepung kita buat kue. Kemudian vitaminnya dari mana? Itu Pak, di kampus kita ngambil sampah-sampah organik, sisa-sisa kantin itu yang udah terpilah, udah pasti. Oke. Itu kita ambil Pak, setiap hari. Setiap hari Yes, sisa makanan kita, makan lontong ada kuahnya, tiba-tiba adik yang makan ini ada udangnya, apalagi pesta perkawinan Bapak bisa lihat. ya. Wow. Wow, itu kami langsung Bank Sampah USK itu kekuatannya data Pak. Itu semua ditimbang Pak. Ditimbang ya. Yes, jadi urusan sampah sama kita berat, ditimbang semua acara ininya, semua bahan yang tadi selesai kita timbang. Dari situ kita bisa evaluasi. Jadi Berarti kita, wow ini memang kita negeri mubazir ya. Iya. Nah dari situ dapat ya. Kalau kita mubazir, coba lihat nih, udang, kepala ikan masih utuh tuh di situ Pak. Betul. Kan kami terlihat jelas di situ ya kan Pak. Dan kita pakarnya 3R, pakar membuat kompos, itu kita jadikan kompos. Baik. Gimana lagi kualitas kompos kita Pak? Kalau seperti itu, intinya seperti itu, makanan-makanan terbaik kita masuk ke situ. Ya kan Pak? Ya bagus. Nanti di situ juga kita punya maggot Pak. Oke. Ya, jadi makanan-makanan sisa makanan itu nanti 2 hari lagi muncul makhluk Allah yang tadi. Ya. Setelah muncul, itu adalah makanan terbaik untuk ternak. Ternak. Terjadilah perputaran. Perputaran ekonomi ya. Ekonomi, Sekali Pak. mendayung bukan 2 pulau lagi, berpulau-pulau bisa dilampauin ya. Wah, Bu Rahma nih saya melihat tantangan yang paling besar sebenarnya energi untuk terus tidak berhenti sebenarnya ya. Kalau Ibu sampaikan tadi bahwa wah tantangan itu kan biasa ya, orang nggak suka tuh biasa. Ya. Tapi yang penting kita terus jangan stop ya, Siap. energinya bisa jalan. Kalau masuk ke ruang publik nih Bu, nah tadi kan udah di kampung oke lah, walaupun ruang publik juga. Siap. Di kampus ada arahan, ada pengetahuan dan lain-lain. Ini mulai meluas nih misalnya kita mau buat program Kota Banda Aceh Bebas Sampah. Siap. Nah itu edukasi yang seperti apa yang pertama kali akan dilakukan dan kira-kira bisa mengajak banyak orang anak muda juga menjadi duta sampah ya. Artinya nggak sekedar duta dalam mereka tak terpilih ya, tetapi mereka mempunyai semangat yang besar untuk menyelamatkan bumi. Ya. Bagaimana nih Bu Rahma? Jadi gini Pak Hendra, setiap acara itu sebetulnya yang paling pegang kunci itu panitia. Panitia. Kita kan tamu datang. Oke. Tolong panitia yang udah mengerti, sudah punya jiwa, Iya. ramah lingkungan, rohnya. Itu kan akan hadir nanti kue-kue. Oke. Ayo tolong kuenya jangan dibungkus dengan plastik. Oke. Siap ya Pak ya, untuk urusan makanan yang ramah lingkungan. Kemudian tadi ada undangan bawa tumbler. Enggak bawa, kita panitia siapkan gelasnya Pak. Gelas yang Gelas yang daur ulang yang yang bisa daur kita ulang bisa ya. dicuci Pak. Oke. Nah, jadi gitu ya kan. Jangan pelit kita nanti untuk cuci piring habis uang Bu Rama. Aduh, untuk pergi ke sana ke salah satu restoran? enggak ke tempat belanja kita Oke. pasar
modern kita Iya. itu cepat ya Pak ya, kita Iya. bawa terus itu ya Pak ya. Iya, Terus iya. kita berhitung untuk yang cuci piring. Iya, Sementara ini sampahnya mau diapain Pak, selesai. betul. Nah itu kan gitu dia. Bapak bisa lihat juga kan, kalau minum pakai botol kemasan itu habis juga enggak loh Pak. Betul, Bu. Nah coba lihat, itu kita nyata-nyata aja sih Sering ya kan, kita Pak. lihat kan Siap. kayak gitu. Ya betul Iya. seperti itu. Jadi memang yang paling penting tuh panitia, Mhm. cateringnya harus diedukasi juga, ya kan Pak. Jadi kalau itu terus menerus kita lakukan secara konsisten, ini Aceh kita akan menjadi terbaik. Terbaik. Yes. Kenapa satu lagi Pak, untuk Aceh bisa menjadi jawara untuk tingkat nasional? Why? Kenapa? Karena sampah organik kita tuh halal. Oke. Kalau saya pergi ke luar provinsi, itu tidak mau saya sentuh yang tadi. Karena di situ kan ada yang tidak Macam-macam ya. bisa kita sentuh ya kan Iya. Pak. Jadi itu lompatan Aceh kita untuk menjadi terbaik. Di situ kita bisa dari untuk 34 provinsi ini bisa 34 Pak. provinsi. Asalkan kita berjamaah seperti ini, Betul. mudah-mudahan amanah bisa menjembatani ini untuk Wow. menjadi Ini kita tepuk jawara kita tangan nih nanti. Bu Rahma. Iya. Ini artinya nggak hanya memikirkan sampah, tapi memikirkan daerah juga supaya bisa menjadi pilot Siap. project ya, percontohan di Indonesia gitu ya. Nah kalau kita kembali ke sampah tadi Ibu sempat bilang sampahnya ditimbang, kemudian jadi tahu nih ketahuan siapa yang paling nyampah di setiap acara gitu ya, jenisnya apa juga gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat pada mekanisme pencatatan tabungan sampahnya nih Bu Rama, kira-kira apa nasabah benar-benar menggunakan uangnya untuk ditabung atau barangkali apa selama ini yang mereka sharing pada Ibu? Ya, kalau kita kan nanti nabung, kita udah punya aplikasi kita Pak. Oh, Udah pakai aplikasi Bank Sampah USK asid.id ya kan Iya. Pak. Di situ nanti terlihat tuh tertera semua harga-harga sampah yang terupdate. terupdate. Lihat ya kan Pak, antar nanti masuk. Kalau di Gampung saya kasih cash. Kalau di sini masuk aplikasi setiap hari Kamis pencairan. Oh, Di atas 50.000 Pak, baru sudah boleh. sangat digital Yes. pendekatannya ya? Ya, karena kita berhubungan sama anak muda kan nggak bisa Ya, betul. nggak digital ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi mekanisme itu sebenarnya cukup membantu mereka juga ya Bu ya? Jadi mereka tinggal lihat di HP, wow ini uang saya 820.000, Wah. kan Pak. Diambil, saya nggak mau ambil dulu lah. Nah, ambil boleh, nggak diambil juga boleh. Jadi Tabungan simpanan seperti ya. biasa, iya. Bahkan dari sampah pun bisa jadi investasi juga kan kalau Iya, kita lihat tabungan dan lain-lain. Nah, Bu Rahma di dalam membuat kesadaran itu pasti kalau dulu mungkin menggunakan alat-alat sederhana atau mungkin perintah-perintah yang manual, sekarang dari penyimpanan juga sudah digital. Sekarang ini sudah punya inovasi teknologi nggak Bu untuk menerapkan penguatan bank sampah itu untuk mempermudah nasabah tadi udah dijelaskan. Barangkali ada semacam spasial jadi tahu wilayah-wilayah mana yang sampahnya harus diingatkan untuk diantar atau sudah saatnya menjual sampahnya Iya. atau menabung di bank sampah itu gimana Bu Rama? Jadi alhamdulillah kita dengan amanah ada diberikan teknologi yang keren sekali. Mungkin nanti di situ kita bisa buat pusat edukasi untuk Pusat seluruh Aceh. edukasi, ya. Ya, jadi kita bukan secara fisik saja sih yang penting. Iya. Ini yang kepala ke kepala ini yang paling penting. Iya, betul. Setelah mereka paham, Iya. baru teknologinya akan bisa kita bereskan dengan baik. Jadi kalau untuk urusan 3R itu bukan urusan sampah sih sebetulnya. Urusan pola mindsetnya mindset kita ya, pola yang kita pikir beresin ya. dulu. Itu Iya. dia. Itu yang kita suka lupa. Betul Bu. Nah, jadi terkadang yang ini mau bantu secara fisik aja, padahal ini ada nih. Iya. Ini kalau diteruskan terus seperti itu, terjadinya kapan nanti panennya nanti 5 tahun? Iya. Anak muda kita jadi pemimpin yang akan Berikutnya. datang. Mereka melihat laut penuh dengan sampah akan nangis. Iya. Melihat sampah yang dibakar juga ngucur air matanya. Iya. Iya kan? Meja-mejanya terdidik kalau ada acara. Betul. Iya kan Pak? Semua nanti masyarakat kalau pemimpin ring 1 selesai dengan itu Pak. Seluruh masyarakat Aceh itu akan tunduk dan ikut. Tidak Pada ada yang itu ya. susah. Yes. Ya, Ada yang dicontoh. artinya nih Bu Rama, kalau anak muda, kan sering memang anak muda banyak juga sih yang peduli ya, misalnya jangan buang sampah sembarangan, atau mereka buat konten di sosial media mereka ketika ada ikan yang mulutnya terikat sama plastik, termakan dengan bungkusan air mineral dan lain-lain. Tapi mau diajak nih sama Bu Rama, jangan sekedar itu oke. Tapi udah saatnya juga naik kelas dalam ngurusi sampah ya Bu ya. Dengan teknologi tadi itu. Bu, menariknya kalau saya lihat itu sebenarnya kan bukan pekerjaan yang rumit ya. Ada nggak grafik kesadaran setiap tahunnya yang barangkali sempat dicatat seperti itu? Ya. Ini tanya aja nih, barangkali ada. Grafik kesadaran itu bisa kita buat loh Pak Hendra. Ya. Seandainya saja meja-meja ring 1 kita selesai.
Hmm, Itu langsung Pak, langsung terjadi. ya. Seandainya pemimpin kita, itu Iya, mukjizat loh Pak kalau ngomong. betul betul. Saya Amin. acara ini tidak mau begini Iya, terjadi Pak, betul. terjadi. Ya kan, nggak perlu kita berdarah-darah di bawah Pak. Itu doa baik juga ya Bu ya. Yes, jadi itu aja contohnya sih Pak. Iya. Jangan sampai nanti sudah 5 tahun ancur-ancuran kita membalikkan ini lagi susah loh Wah, Pak, rumit. berat. Hanya gara-gara apa? Gara-gara yang tadi Iya, kebijakan kan dipegang sama beliau. iya, Kalau kita kan di akar rumput nih Pak. betul. Seberapalah kita edukasi bla 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 kalau beliau tidak nyambung nih. Nyambung ya. Saya kepingin tali itu nyambung. Hmm, Ini anak-anak ribuan nih kecil Pak urusannya, Iya, nggak ada susah, iya, iya. nggak ada susah. Iya. Acara apapun kita buat terbaik. tinggal diedukasi dengan Tinggal baik. diedukasi. Ini apa namanya? Kalau setiap ada acara Pak, kita Iya. juga seperti itu. Pemegang Mikrofon, MC. itu yang pegang Ya, kendali. oke. Acara ini tertib sampah, pastikan seluruh tempat sampahnya ada. Iya, Terpilah, jangan satu. Terpilah botol, botol, kertas kan kita nggak buta nih Pak. Betul. Botol ya botol, kertas ya kertas, sampah organik ya sampah organik, makan pisang ya kulitnya taruh ke organik. Ya. Ya jajan makan ini bonbonnya tempat residu, ada kan Pak? Ada. Disiapkan. Jangan kita nanti bilang, wah ini kok acaranya berantakan sekali. Ya tong sampahnya nggak ada dibuat. Ada, betul, Terus betul, MC-nya juga nggak ada kasih tahu. Mengingatkan Bahwasanya ya. acara ini tertib sampah. Selesai kan Pak? Wah. Jadi kalau ada acara seperti yang mana nih sekarang Pak? Betul. Ya kan? Kita bawa tempat air minum, Iya. panas, minum lagi, minum lagi, minum Iya. lagi kan nggak hadir dia Iya. Pak. Malah lebih menyenangkan kan minum di tempat sendiri terus Yes, kan ya. iya. Selain jaga lingkungan Siapa yang mau juga. air hangat ya air hangat bawa dari rumah, Betul. ya kan Pak? Ya bawa, kok bawa tumbler ya bawa airnya dari rumah. Iya. Kosong di sini kita Isi siapkan lagi. karena kita kan panitia. Betul. Mau tadi bilangnya bawa tumbler. Iya. Airnya mana? Kita siapkan di pojok-pojok itu gitu ya kan Iya. Pak. Selesai acara. Iya. 95 nilainya. 95. Wah, ini seru sekali nih Bu Rama. Bu, saya dari obrolan tadi Ibu bilang ada MC dan lain-lain, saya jadi punya sebuah ingatan ya. Kalau Aceh itu kan daerah yang dengan risiko bencana yang tinggi. Sering kalau kita hadir di acara-acara tuh MC nyebutkan ini pintu darurat sana, ini darurat sini. Nah, ini saya mau kasih tahu nanti ke beberapa teman nih, harus plus juga seperti Yes. bagaimana Iya. masukan dari Bu Rama. Sebut Siap. juga jangan menyampah, buang sampah di sana ada sampah kering, yang residu, yang tidak kering dan lain sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam ini ya, di dalam apa namanya yang dia disiapkan ya, tinggal disebutkan oleh si MC-nya seperti itu. Nah, itu kan sudah dilakukan nih Bu, inovasi juga sudah gitu. Tadi juga grafiknya juga bisa dilihat, uangnya juga sudah ada gitu. Apa yang paling berat setelah merasakan bahwa ini jalan, ini jalan, ini jalan, apalagi Bu selain tadi juga Ibu ngomong ring 1 yang pemimpin ya harus mengerti juga, tapi saya kira juga udah banyak hal yang dilakukan gitu. Nah, sekarang tinggal kolaborasi nih. Contoh misalnya Kota Banda Aceh sudah oke ya, hashtagnya kota kolaborasi. Kabupaten lain, ini sekarang yang Ibu melihat ini yang mana yang paling dekat untuk didatangi oleh bank sampah untuk memberikan edukasi Ya. sehingga kolaborasi terjalan. Di masyarakat kita masih kumpul angkut dan buang Pak saya lihat. Jadi kumpul, sampahnya dikumpul, diangkut ke angkut. TPA. Oh, oke. Nah, jadi seandainya nanti sampah organik tidak boleh lagi pergi ke TPA. Oke. Bereskan. Itu mungkin nanti kita ke depannya. Ya kan Pak, karena di TPA itu kalau kita lihat itu kan wajahnya kita tuh Pak. Betul. Nah, nampaknya kita di sini indah. Itu Iya. loh, sampah kita tuh ke sana Iya. loh Pak, 300 ton per hari. Iya. Iya kan Pak? Jadi melihat wajah Aceh itu lihat TPA-nya saja. Hmm. Kalau menurut saya orang lingkungan, ya kan Pak? Kalau di sana rapotnya merah ini Pak. Kalau hanya di sini itu kan hanya dibersihkan saja. Siapa yang bersihkan? Cleaning service. Kan Iya. bukan sosok-sosoknya kita. Iya. Iya kan Pak? Kan masih bisa kita lihat tuh, Bapak yang punya mobil, bersihkan mobil, dia buang ke bawah. Terus kita lihat juga di bandara kita kan belum bersih Pak. Betul. Yang bersihkan siapa? Masih cleaning service. Cleaning service. Ya. Secara tidak langsung mereka lah duta-duta kebersihan Yes, kita iya, kan. harusnya kita semua jadi duta. Betul. Makanya slogan kita tuh sampah sendiri, bereskan sendiri. Benar Bu. Makan ini masukkan ke dalam tas dulu sampahnya. Makan bonbon kayak apa kayak sampahnya masuk ke dalam tas kita dulu. Lihat di sekeliling kita ada nggak tong sampahnya. Betul. Atau masuk simpan ke bank sampah. Bank Nanti hari sampah. apa bukanya. Kalau di WSK dari Senin sampai Sabtu. Jam kantor dari pagi 8.30 sampai jam 2 kan Pak. Iya. Sampai sore pun mereka antar silahkan. Yang penting ditulis namanya, nomor HP-nya, selesai nanti kita yang timbang. Ditimbang akan dihubungin Pakai- gitu ya. Langsung kita pakai akun. Pakai akun ya, ada Jadi nanti aplikasi. kadang-kadang adik-adik mahasiswa tuh, Ibu Rama saya mau cash
butuh uang, nah itu kita cashkan. Kita nggak boleh nasabah itu pulangnya sedih. Wow. Nah itu dia harus bahagia ngurusin sampah, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Jadi kalau misalnya dia nggak datang, ini saya tanya, ini kenapa? Apa masalahnya? Seperti itu. Karena nanti kalau mereka paham kan, ini masuk ya terus semua ya. Betul. Seandainya beliau kepala sekolah, dia kan punya murid-murid 1.500 contohnya, 700 itu kan 3R kan semuanya kan anak-anak kita tuh tadi. Tapi Menyenangkan. kalau kita punya nasabah nggak ada beliaunya yang tadi yang saya bilang ring satu pengambil kebijakan, misalnya yang kepala sekolah, ya ketua yang pesantren, ustadz-ustadz kita ya kan, tokoh-tokoh agama itu kan pegang peranan kuat sekali. Semua kalau harus untuk Aceh. sambil peduli ya Yes, dalam semua. hal ini. Bu Rahma menarik sekali juga. Saya juga kadang-kadang kan kita menggunakan kendaraan gitu ketika lampu merah, kita melihat ada mobil yang secara harga mungkin wow ya, jenis terbaru dan lain-lain. Tapi masih terlihat nggak selalu terlihat. Memang satu dua masih buka kaca, buang sampah. Ya mungkin kalau sendiri yang buang mungkin mereka nggak kerasa ya. Tapi kalau semua orang mengikuti itu kan makin banyak di tempat yang sama orang membuang sampah. Nah bagaimana cara Ibu masuk keluar ke eksternal membuat kolaborasi misalnya ke pemerintahan kah, ke lembaga-lembaga terkait bahwa nggak cukup nih Bu Rahma sama USK aja di depan ya ngurusin bank sampah, harus ada juga nih kepedulian misalnya katakanlah kemitraan antara lembaga yang Ibu Rahma pimpin dengan yang lainnya. Sudah ada belum Bu dalam 5 tahun ini? Kita memang surat edaran kan kita punya. Oke. Jadi itu kan memang untuk menyebar untuk seluruh ya. Iya. Cuma pelaksanaannya sih saya lihat masih pelan-pelan sekali. Seharusnya itu enggak. Di situ nanti surat edaran itu ada 7 poin yang harus kita laksanakan. Nomor satu, tidak menggunakan plastik sekali pakai. Tidak menggunakan plastik Sekali pakai. Iya kan? Itu nomor satu itu aja. Oke. Kita coba laksanakan satu aja. Gak usah sampai nomor 7. Iya. Satu aja itu dalam kesehariannya kita, dalam rapat kita, dalam ini. Terus surat edaran itu yang keluarkan siapa? Itu kan pemimpin kita yang keluarkan. Oke. Lembaran surat edaran tadi. Iya. Ya kan? Nah, jadi kita sebagai pegiat lingkungan, kita kepingin juga sih meja-meja yang terdidik itu juga harus mengikuti poin Instruksi yang nomor itu ya. satu tadi. Ya. Nah itu dia. Jadi kita sebagai edukator, mengedukasi itu gampang sekali. Lihat ini, selesai. Jadi kita punya kumpulan-kumpulan yang selesai. Seperti hari ini amanah, selesai. Selesai ya. Karena kita tadi, kita rencanakan sebelumnya. Betul. Kita rencanakan, kita duduk rapat, ini harus apa. Belum, ya nggak selesai sedikit bolehlah. Ya kan? Nanti pelan-pelan kan, coba lihat. Jadi orang lain juga takjub kan dengan amanah. Wah ini kita bisa tiru nih amanah nih kalau buat acara nih. Ayo begini, semua dengan tata krama. Tadi tentang Yang sudah 3R-nya. terkelola ya dengan 3R tadi ya. Wah ini menarik nih. Nanti kalau ada teman-teman yang tonton ini silakan tulis pesan juga komentar di kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa jadi juga buat acara yang lebih seru ya Bu ya. Buat acara seru tapi semuanya bercerita tentang seni dan sampah gitu ya. Ya. Bagaimana kita kelola, bagaimana kita buang dan menghasilkan rezeki bahkan dari situ. Bu Rahma apa nih targetnya untuk 5 tahun ke depan atau ke depan untuk mengembangkan seperti apa lagi nih di Bank Sampah USK? Mungkin menurut saya nggak mesti Bank Sampah USK sih, kita harus semua sama ya. Coba Iya. di Bank Sampah USK itu kan gudangnya pakar. Iya. Iya kan, gudangnya yang pakar di situ segala ilmuwan di situ akademisi semua di situ kan, Iya. bisa memberikan magnet yang terbaik untuk Aceh. Wow. Jadi kita memang harus jadi contoh, jadi teladan di situ. Nggak bisa lambat-lambat, nggak bisa pelan-pelan, langsung. Karena kita orang paham kan di situ Iya. semuanya kan, itu langsung berdampak. Iya. Seluruh universitas gampang sih kok menurut saya. Jadi keajaiban kan nanti. Jangan terlalu lama menunggu ya Bu ya. Iya. Harus eksekusi terus. Iya, langsung. Langsung Nggak ya. bisa nggak ada cerita maaf di Nggak situ. ada cerita maaf Iya. ya. Karena kita nggak punya waktu lagi untuk memilah, kita nggak punya waktu sekarang panas luar biasa ini. Betul. Ya kan, coba lihat anak-anak kita sekarang pakai fan-nya, kipas anginnya udah di wajah sekarang. Iya. Harusnya itu kan jadi signal untuk kita. Betul. Wah ini bumi nggak baik-baik lagi. Masa dulu kipas angin jauh, sekarang di wajah. Di wajah. Coba betul. lihat anak-anak SMA sekarang wajah, belum lagi ibu-ibu kita kan di wajah semua Iya. kan. Nah, terus kita mau pakai beda apa lagi kan nanti kalau udah panasnya luar biasa. Itu Ya kan? indikator ya, Bu, Air ya? kita lagi nanti yang bermikroplastik ini Betul. kalau kita nggak lambat ini mengejar ini nggak bisa. Iya. Nah, itu jadi alhamdulillah dengan amanah ini gerakan ini nanti kita kuatkan, pergilah kemana, terbanglah kemana, tapi dia paham tentang 3R. Tentang 3R itu. itu dia. Wah ini menarik ini. Ini produser kami memilihkan tema ini tidak
tidak sembarangan ya. Bahwa artinya di awal kita udah ngasih tahu bahwa ini jadi problem utama sampah ini. Dan satu lagi tuh Bu, mahasiswa dan juga masyarakat tentu kan sebenarnya kalau teredukasi dengan bagus artinya kan udah ada follow up gitu kan ya. Apa yang paling sulit Bu di tingkat mereka? Di masyarakat kah atau di mahasiswa? Tadi kan kisah suksesnya kita dengar semua. Yang paling sulit itu apa karena mereka nggak ngerti, nggak tahu itu bahwa itu manfaat dipilah-pilah, atau tidak mau tahu dalam artian keinginannya, respeknya nggak ada. Ya, kalau di satu badan misalnya di USK, kalau adik-adik kita masuk, dia nggak mau tahu nggak boleh, karena itu wilayah kita. Kalau di Oke. luar mungkin boleh. Misalnya seperti ini, kita nggak boleh pakai styrofoam. Tahu ya Dik ya, Tahu, Endra ya, tahu, styrofoam ya. itu kan nggak Iya. boleh jadi wadah makanan. Iya, Tapi betul. Dek Endra bisa lihat kan, Iya, semua makanan kita bubur ayam, ayam penyet itu pakai styrofoam. iya, Sayang nggak kita sama masyarakat kita, kalau dia masih tetap hadir, itu kan penyebab kanker. iya betul. Nah, harusnya kan baliho-baliho kita itu katakan tidak pada styrofoam, harusnya. Betul. Jadi edukasi itu nggak mesti seperti ini juga, terlihat, mata kita nggak buta, lihat, oh kenapa ya styrofoam itu, bisa lihat di HP kan, Betul, kenapa betul. terlarang. Tapi ini kan enggak, anak-anak kita semuanya makanya kita harus berjamaah, saya bilang. Betul. Berjamaah untuk membawa ini pelan-pelan. Ya kan, jadi Allah kan lihat nih, wah ini ada usaha nih ternyata ya. Tapi kalau di sana nggak peduli, di sini nggak peduli, ya kita sebagai edukator juga kan berat membawa Betul. ini semuanya. Padahal kalau semuanya sama-sama enak, ini coba lihat. Dari luar provinsi kita styrofoam jalan terus loh ke sini. Betul. Bagaimana caranya kita? Dengan berbagai macam bentuk Ya, bingkisan anak-anak ya. kita ini anak-anak gaul semua, mau cepat mereka. Iya. Makan pakai styrofoam, udah dikasih orang tua, kita bilang jangan pakai itu. Mereka kan generasi cepat, Mhm. ya kan? Nah, dengan aturan. Nah, itu kita langsung katakan tidak pada styrofoam dengan kota terbaik kita ini. Iya. Ya prosesnya nanti pelan-pelan. Belum pelan. terlambat untuk berubah Yes, ya Bu tidak ya. ada kata Wah, terlambat untuk Tidak kebaikan. ada kata terlambat. Ini kalau dari saya simak dari Bu Rama, ini nggak boleh pakai rem lagi nih dalam sampah, gas terus ya. Gas terus. Gas terus ya. Baik Bu Rama. Bu barangkali sebelum kita tutup, saya pengen tahu juga nih, setelah sekian lama mengurusin sampah dan mata bank sampah, ini kan ada kisah menyenangkan, ada kisah yang sedih. Boleh dibagi gak untuk semangat-semangat kita semua? Ya, terkadang dengan kegiatan kita, tapi saya nggak peduli sih dengan yang negatif-negatif, saya nggak pernah kembangkan. Oke. Ya kan, seandainya juga kita punya nasabah yang pikirannya negatif ke kita, saya tidak pernah mengembangkan itu. Oke. Saya butuh lingkungan yang positif. Karena memang kita ini maju ke depan tuh memang harus bergabung dengan orang-orang yang baik. Betul. Ya kan, ya, jadi ketemu sama orang baik lagi, energi kita tuh bagus ya kan. Iya. Jadi terkadang saya kadang-kadang down sesekali gitu. Saya punya temen tuh jadi staf ahli kementerian. Iya. Jadi saya curhatnya ke beliau. Oke. Nah, Bu Rama tetap, dia juga kadang juga dia down, jadi kita begitulah ininya ya kan. Tapi itu kan nggak boleh memutuskan semangat kita kan hidup ini berjuang. Betul. Ya kan, tetap jalan terus kita. Kalau berjuang nanti, kalau mundur ke belakang nanti berat lagi kita bawanya. Betul. Nanti betul. kita akan jumpa nanti sosok-sosok yang hebat-hebat itu kita ketemu. Jadi kan kita nanti satu kesatuan. Seperti ini kan kita ketemu sama satu sosok saja, terjadilah kegiatan Iya, ini. betul, betul. Coba kan 3R kan selesai. 3R ini kan nanti amanah akan mengembangkan jadi dikunci nih. Benar. Ya kan? Nah itu dia ada anak ini. Udah selesai aja kita Iya. sebentar. Kita aja kita kasih target. 3 tahun selesai ya, jangan lama-lama ya, selesai ya. Jangan sampai nunggu sampai 40 tahun ininya. Iya. Mundur lagi enggak. Jadi dia kita evaluasi, kenapa nih lambat? Kita evaluasi, berarti kamu mundur. Yang ini ada tim ke sekolah, yang sekolah nih ini tim ke pesantren. Wow. Ya kan, ini tim ke pasar. Wow. Nah, jadi dibuka kesempatan itu untuk anak muda kita semuanya. Mereka tuh Iya. hebat loh menurut saya. Betul Bu. Iya. Iya. Jadi itu aset kalau menurut saya. Iya. Itu aset negara loh. Kenapa kita biarkan mereka hanya tenang-tenang ini ya kan? Kok mereka bergerak itu lidahnya jangan tanya loh. Iya. Semua jadi ya Bu Semua ya. jadi. Jadi maksud saya begini juga. Jangan tumbuh kafe-kafe yang tidak ada ramah lingkungan. Betul. Itu nggak bisa. Yang masih apapun yang ramah lingkungan nggak ada di kafe itu. Iya. Tumbuh terus seperti itu bahaya. Harus ada adik-adik kita yang mengedukator. Iya. Mana bapak ininya, mana? Coba lihat. Iya. Saya malah suka bilang seperti ini. Ini kalau kamu seperti ini, Dek, saya mau bawa tamu saya kemana? Oke. Nah, saya punya tamu nggak ada yang seperti nyampah-nyampah seperti ini. Nah, gitu. Jadi nanti tumbuh adik-adik yang lain semua, ya kan? Panen udah pasti kita akan Betul. panen.
Wah ini saya ketemu Bu Rahma kayak HP lowbat dicas baterai ya. Saya merasa dari tadi menyimak jawaban Ibu, saya mikir juga wah saya harus begini gitu ya. Walaupun mungkin kita udah ikut andil juga untuk dalam program Mila-Mila Sampah tadi gitu. Bu Rahma satu lagi sebelum kita tutup. Dari beberapa pekerjaan itu, tentu kalau semua orang itu kan ada capaian, ada penghargaan. Bu Rahma tidak sedikit pun pengen pamer tadi saya lihat gitu. Apa sih yang sebenarnya disimpan? Apakah memang pekerjaan ini sudahlah itu memang pekerjaan memang ikhlas, memang tujuannya adalah untuk membantu orang, untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan lingkungan. Walaupun tadi yang sempat Ibu katakan walaupun bercanda ya, itu kipas angin makin dekat tuh ke wajah yang tadi jaraknya berapa meter makin dekat gitu. Gimana sih Bu caranya membuat supaya tetap humble seperti itu dan semangatnya terus on the track seperti itu. Apa nih yang kalau orang bertanya barangkali kok di kajian-kajian agama apa nih ibadah yang diterapkan, apa amalannya? Kalau saya apa sih kebiasaan Bu Rahma kok sampai bisa stay relevan seperti itu? Ya, saya pernah minta izin walaupun ibu saya udah berpulang, saya udah bilang ke ibu saya, ibu boleh izinkan saya apa namanya ya, karena kan sampah ini kan urusannya rendah nih dipandang orang lain, semuanya ya pasti rendah ya. Saya bilang sama ibu saya izin untuk membereskan sampah di Aceh. Terharu. Bersihkan dan bersihkan terus. Nah itu, jadi pada saat saya agak melemah dikit mungkin capek atau apa, saya ingat itu. Kemudian yang tadi di dalam Al-Quran bersih itu iman. Saya tidak mau masjid-masjid itu kotor. Jadi kalau orang-orang baik juga sudah abai dengan itu, terus apa yang mau kita bahas? Betul. Kan seperti itu kan? Nah itu dia. Jadi kita ya berjuang, jangan ini kan termasuk perjuangan juga ini kita berdua ini. Betul, Ya kan? luar Kalau ini biasa. terus menerus, jadi kita dipanggil, tapi kita berbuat. Betul. Nggak mesti kalau teori saja yang nggak ada kan ya. Jadi kita Ada harus actionnya harus ya, ada Bu, ya. actionnya. Iya. Wah teman-teman muda sekalian ya, kalau kita simak apa yang disampaikan Bu Rahma tadi, ada satu hal, bukan satu ya, 2, 3 bahkan ya. Bahkan Bu Rahma ini punya etos pribadi yang luar biasa. Walaupun ya kalau saya nggak salah dengar tadi ibunda sudah almarhumah gitu Bu ya, tapi tetap minta izin betapa seorang anak kalaupun dia sudah profesional dan hebat, dia tetap pengen menjunjung tinggi nama orang tua dan tidak pengen memalukan. Padahal yang dilakukan tadi bukan hal yang memalukan, justru membuat orang menjadi lebih baik, membantu negara ini, membantu kebersihan gitu ya. Satu lagi itu kebersihan sebagian dari iman. Nah ini Bu sebelum kita tutup banget ini ya. Kebersihan sebagian dari iman itu kita kayak enak banget Bu bilangnya. Kebersihan sebagian dari iman. Dan kita tahu lewat ceramah agama, mendengar tausiah, kita baca Al-Quran, kita kaji sunnah. Semuanya berbicara tentang kebersihan sebagian dari iman. Adakah tips dan triknya yang bisa diterapkan oleh teman-teman merasa nih kalau udah mau buang sampah, wah ini kayaknya nggak saya banget nih. Kayaknya nggak perintah Allah Rasul banget nih. Artinya ada sesuatu tuh. Bu Rahma pasti udah bukan setahun 2 tahun kan melakukan apa namanya itu kebiasaan seperti itu. Ini apa Bu tips dan triknya nih Bu? Ini kayak udah ngasih oleh-oleh, orang pengen dapat oleh-oleh lagi nih. Iya. Jadi gini, terkadang kalau adik-adik kan mau ketemu sama saya nih, satu syaratnya harus bawa tumbler. Oke. Kedua sampah kamu gimana sih? Urusan Oke. sampahnya, langsung masuk ke sana. Oke. Baru kita berbincang. Oke. Jadi nanti saya kepingin juga nih, kamu nabung ya ke bank sampah. Baru dari situ kita bisa bercerita. Wow. Kalau ada nama beliau di sini, berarti kan udah enak nih kita ke depannya. Iya, Maksudnya iya. ID-nya udah oke, Udah ya oke. kan. Tapi kita bukan mesti harus ada edukasi yang tadi. Edukasi Jadi ya. edukasi itu tidak boleh jeda. Iya. Terus kita ya kan, datang Iya. kepala sekolah tuh langsung Iya. kita tangkap tuh. Iya. Oh, langsung kita tangkap, jangan kasih bilang, oh saya nggak bisa, nggak ada cerita sama saya nggak bisa. Gak ada yang bisa. Bu Rahma ya. hari ini kita atur waktu bisa. Bisa Begitu ya. dia. Iya. Jadi kalau ketemu Bu Rahma nanti pertanyaannya apa kabar Hendra? Sampah Iya. gimana? Gitu. Iya. Jadi langsung Iya. ingat ya. Jadi- Ingat Bu Rahma langsung ingat sampah udah beres belum Betul, gitu nanti ya. kita sama Pak Hendra juga, misalnya kita ke salah satu kafe. Iya. Meja itu udah wajib terdidik Hendra. Betul. Dan saya juga meluangkan waktu untuk mendidik Mendidik ya. ke belakang saya sebentar. Lihat Iya, tempat iya, sampahnya, iya, saya iya. lihat ini mana Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, terkadang ya seperti itu. Jadi gini satu lagi Hendra. Iya. Hendra biar tahu bahwasanya kayak kalau kita ada stand-stand telur, Oke. itu kan tidak dicuci telurnya Betul. buat martabak ya Di ya. Iya, betul, betul. Tapi alhamdulillah itu kan perlu kita edukasi Betul. supaya telurnya dicuci. Kan Betul. kita panitia kan udah bayar ini berapa telur berapa butir telur. Oke. Udah bayar ya. Jadi harus dicuci di rumah. Artinya cuci pakai air aja gitu Bu? Atau masih Kalau ada? saya karena kan dia dicuci pakai air juga
kan beliau kan punya anggota. Kalau Oke. beliau nggak ini panggil anggotanya kita, Iya, nggak ada iya, masalah, iya, nggak iya. akan ada yang pecah. Iya, Seperti itu, maksudnya untuk membawa halal kan ke sana. betul. Nanti cangkang telurnya itu kan itu kalsium. Ya Betul. kan, jadi kami kasih langsung ke tempat sampah terpilahnya. Hmm. Bapak jadi foto model ya hari ini. Saya bilang, Hmm. tolong jatuhkan semua cangkang telurnya ke sini. Ini Hmm. akan kita timbang. Oke. Siap? Siap. Nah, masuk jalan terus acara. Dan itu kan jadi kebiasaan kan, Bu? Dia kan punya teman-teman nanti tukang martabak semua. Betul. Teredukasilah pelan-pelan. Iya. Iya kan? Jadi nanti mereka, wah ada ibu itu bahaya kita ini. Iya kan? Terakhir kan tapi bahaya untuk baik kan. Baik, betul. Iya. Artinya secara standar juga nanti mungkin di awalnya oke lah ada burama. Jadi kayak misalnya ada Ya. panggilan signal gitu ya, ada Iya. ketakutan atau nggak Iya. enakan tapi sudah harus menjadi Siap. habit ya. Tapi kan adik-adik kita Kebiasaan. punya nih kontrol. Kan Oke. kalau udah berkali kan, Bapak kan kalau udah datang ke sini berkali-kali berarti Bapak keren nih. Dipanggil terus nih, kita Iya. cuma memperbaiki yang sedikit tadi Sedikit aja. tadi ya. Supaya saya bisa antri nanti di Iya, situ makan iya, martabaknya. iya, iya, iya. Kalau Bapak nggak cuci saya nggak antri. Betul. Iya kan? Nah, itu dia kan untuk kebaikan, Betul, ya betul, kan? betul. Nah, untuk urusan 3R kan tadi telurnya langsung Langsung cangkangnya langsung cangkang keluar. dipilah ya di tempatnya Iya, ya. misalnya tiba-tiba terjatuh ke tempat panggangannya dia kan udah bersih. Ya. Iya kan? Ini bisa saya bayangkan Bu Rahma banyak sekali sahabatnya di restoran ya. Kalau mulai datang kan walaupun rasanya kayak mungkin ada anggota keluarga yang mengingatkan supaya jangan begitu atau gimana, tapi tetap ada aja Bu ya panggilan Ya, untuk ngelihat. jadi kadang-kadang saya naik mobil tuh ada yang bakar sampah saya datengin. Hmm. Adik itu bahaya, kamu nanti nggak sehat. Nah, saya gitu jalan Iya. gitu pelan-pelan, Gitu. tapi tetap dengan santun, Iya, iya, pelan. iya. Namanya kan mereka masih awam. Iya. Tapi kalau yang sudah pakar, bandel itu saya resepnya lain lagi. Resepnya apa tuh Bu resepnya? Ya agak ini kenapa nggak selesai kan gitu. Oh, ya ada kan? ultimatum ya. Ultimatumnya gitu ada sanksinya kita. Ini Iya. kenapa? Ini nggak bisa kamu seperti Iya, ini. Gitu iya, kan merusak iya. sistem juga kan gitu. Iya. Kalau di rumah kamu saya nggak peduli. Tapi kalau di tempat ini nggak bisa, di Nggak pabrik bisa, ya. nggak boleh. Atau perlu dipasang juga nih kayak apa nih ya billboard gitu ya. Itu Pak penting sekali Penting Pak. ya? Itu penting sekali Pak. Saya rindu sekali dengan itu. Wah, saya membayangkan itu Bu eksekusinya. Jadi kita lihat, wow dapat nanti 1 minggu aja pinjam sebentar, Oke, ya kan? Kan, iya. kan lihat tuh langsung. Betul, yang tersenter di tengah publik lagi berkendaraan. Pada saat udah ya. hadir situ kami jalan Pak dengan anak-anak muda. Oke. Itu kan mereka pasti ikut. Tapi Wow. harus ada solusinya. Iya, Jangan iya, kita iya, iya. larang, kita nggak mungkin larang kalau nggak ada solusi. Betul. Kan seperti itu. Tapi kalau udah secara resmi nampak, ini Ibu udah resmi ya, kita sayang ya sama Red Aceh kita ya. Bantu ya Bu Aceh kita menjadi terbaik, bawa aja masyarakat Aceh kita ini bawa saja tentang Aceh. Mereka akan luluh. Hmm. Aduh, kita bawa Aceh kita jadi terbaik Bu, siap? Ibu silahkan jualan, kiri kanan bersih ya Bu ya. Nah, itu terus aja kita edukasi, jangan tanya. Iya. Artinya juga kalau saya lihat simak tadi, kalau anak muda pun mau bergerak ya, anak muda Aceh yang hebat dan unggul ini, kalaupun mereka mungkin fokus talentanya tidak di memilah sampah, mereka bisa bantu edukasi promosi ya Bu ya, Iya. untuk memperkenalkan di mana bank sampah, di mana desa-desa yang bisa berkolaborasi, apa yang harus dilakukan misalnya di dalam billboard yang besar seperti itu. Nah, ini mungkin bisa juga bekerja sama dengan Amanah ya. Ya, terutama insya Allah nanti setelah ini Iya, kita bisa kita sampaikan ya susun Bu ya. yang bagus. Wah, ini menarik sekali. Artinya sampah bisa terkelola dengan baik, mereka dapat rezekinya, kemudian mereka juga bisa memperpanjang lagi produktivitasnya ya Bu ya. Karena kalau kembali lagi Bu, usia produktif itu kan artinya sekarang zamannya anak muda itu ya. Nah sebelum kita tutup, apa pesannya Bu Rahma nih untuk mereka supaya tidak harus seperti Bu Rahma, tetapi saya lihat banyak sekali yang bisa dicontoh untuk tidak berhenti melakukan sesuatu yang itu baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan orang banyak. Apa nih Bu Rahma? Kalau menurut saya De Hendra cintai negeri ini. Cintai negeri Cintai ini. negeri ini dengan hati. Masya Allah. Nah itu saja kalau menurut saya. Kalau udah mencintai itu pasti menyayangi Pak semuanya. Mhm. Nggak akan meninggalkan sampah di salah satu pantai kita. Itu ya kan Pak ya. Naik kapal Aceh hebat. Itu kapal Aceh hebat loh Pak. Tidak naruh sampah di sini. Kan seperti itu. Jadi kalau rasa mencintai itu akan tersusun dengan baik segala resep-resep kita tadi Pak. Segala ini apa namanya aturan-aturan itu akan kita. Yang tadi Pak menurut saya sih secara Islam itu jamaah aja kita Pak. Jamaah. Kalau ada kendala rapat kita. Musyawarah kita. Iya. Beres langsung. Ini obatnya ini. Ini obatnya ini, selesai, jangan dilepas. Nah itu dia, selesai kan Pak. Jadi kalau misalnya adik-adik itu punya acara harus terbaik.
Kita semuanya harus terbaik. Harus direncanakan dengan Yes, benar-benar dari ya. panitianya harus. Jadi Panitianya. yang paling penting sama kita tuh ketuanya, Pak. Ketua panitianya. Misalnya salah satu adik-adik ini buat acara, Ya. misalkan 300 orang. orang. katakan. Ah, ya. Itu ketuanya kita panggil, "Adik, ini gimana urusan kamu?" Oke. Itu sampahnya harus masuk ke bank sampah dan terdata. Terdata. Jadi judul acara, data sampahnya dapat. Hmm, Selesai kan, Pak? betul. Kita dengan cepat membuat itu dan itu memang habitnya kita udah. Iya. Untuk mengunci segalanya dari situ. Jadi kalau dia masih ke TPA itu nggak jelas kalau menurut saya. Ini Betul. ketua nggak jelas. Dan sekarang MC pun seperti kata Bu Rama, Yes. kalaupun tidak diingatkan, mesti tanya ke panitia ya. Ini gimana nih Iya. masalah sampah supaya saya Iya. edukasi ketika menghantarkan Iya. acara ya. Betul. Wah luar biasa. Bu Rama terima kasih banyak. Ini ngobrol 1 jam kayaknya nggak cukup ya. Kita banyak sekali dapat informasi, insight, dan bahkan keteladanan sebenarnya. Yang saya simak tadi Bu Rahma tadi itu keteladanan yang diikuti dengan tindakan-tindakan nyata. Karena susah kan kalau minta dicontohin tapi kita nggak kasih teladan ya Bu ya. Jadi nggak lagi hanya dengan kata-kata tapi dengan action juga yang dilakukan Bu Rahma. Terima kasih Bu Rama sudah datang di studio podcast Amanah. Semoga nanti datang lagi Bu di sesi-sesi berikutnya kita cerita apa lagi yang program-program yang lebih menarik. Semoga Bu Rama dengan bank sampahnya USK sehat selalu. Kemudian juga sebagai tadi itu koordinator di Blangkrung ya di desa tempat Bu Rama melakukan pengabdian masyarakat bisa selaras sejalan. Dan seperti cita-cita Bu Rama, semoga Aceh ini bebas dari sampah untuk menyelamatkan semua isi bumi supaya panas tidak semakin memanas kita rasakan. Terima kasih Bu Rama sekali lagi. Teman muda sekalian, tadi obrolan saya dengan Bu Rama itu bukan obrolan yang sembarangan ya menurut saya ya. Banyak sekali insight yang diberikan, banyak sekali teladan yang bisa kita dapat. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya teman muda sekalian. Satu, jangan anggap sepele dengan sampah. Kemudian yang kedua, jadilah motivator anti sampah sejak dari rumah kita sendiri. Artinya kalau dari rumah kita sudah beres, insya Allah di tempat-tempat publik kita juga akan beres. Dan yang ketiga, jangan merasa sampah itu hanya urusan orang lain. Terus edukasi orang ketika kita teman muda sekalian melihat ada yang buang sampah sembarangan. Tadi Bu Rahma sempat bilang, kalau pergi ke restoran, sempat-sempatnya untuk ngobrolin di mana dia buang dan lain-lain. Mudah-mudahan ini langkah yang seru yang bisa dilakukan oleh teman-teman muda juga dimanapun. Terus semangat dan terus menginspirasi buat siapapun di sekitar kita. Tetap jaga semangat kita karena dengan itu kita bisa menorehkan banyak prestasi di masa depan untuk kebaikan orang banyak. Sampai ketemu lagi di podcast Amanah berikutnya. Saya Hendra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.